sesuai dengan tema yang sudah disampaikan tentang belajar mengajar Al-Quran. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Bahwasanya hari ini kita hidup di masa ketika agama kita ini dalam kondisi yang terpuruk gitu. Berbagai macam bidang kehidupan itu bukan orang Islam yang menguasai, sehingga diakui atau tidak ada semacam keraguan dalam diri kita. Benar nggak kita melajari agama kita itu bisa bangkit? Benar nggak kita ini kalau ngugemi agama tenanan ini iso jaya begitu? Bisa. Nah, maka ini perlu kita kembali membuka sejarah walaupun secara sekilas, karena mungkin kalau sejarah pakarnya Ustadz Hatta ini. Tapi ini sedikit pemicu saja yang nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu tergerak untuk mempelajarinya lebih dalam lagi. Bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus di Mekah, di kawasan Arab, di mana Arab saat itu bukan menjadi pemimpin peradaban gitu ya. Bukan menjadi kiblat dunia, karena waktu itu yang menguasai dunia adalah Romawi dan Persia. Apakah kemudian Nabi ketika ingin membangkitkan sahabat-sahabatnya atau umatnya yang masih sedikit itu, sahabatnya disekolahkan ke Romawi, kalau sekarang mungkin ke Amerika mungkin ya, atau ke Persia begitu gitu. Kan mboten toh, tetapi beliau didik sendiri dengan berdasarkan wahyu, dengan berdasarkan Al-Quran gitu. Yang kemudian menjadi bangkit dari bangsa yang kemudian awalnya dikenal sebagai bangsa penggembala, akhirnya mampu menaklukkan dunia gitu ya. Dalam masa 1000 tahun awal itu menjadi pemimpin dunia. Maka ini sekilas saja. Kalau detailnya ini harus belajar lagi juga ini. Nah, maka dari situ bisa kita ambil kesimpulan, lek ngono kita tidak boleh ragu bahwa hanya dengan Al-Qur'an lah kita akan bangkit kembali. Hanya dengan cara-cara yang ditempuh oleh umat di generasi awal ini kita akan setidaknya, kalaupun mungkin kita tidak mengalami nanti masa kebangkitan itu, kita punya kontribusi, yakni menitipkan mungkin anak-anak kita, murid-murid kita atau generasi penerus kita nanti yang punya kontribusi nantinya begitu nggih. Nah, maka ini diantaranya pentingnya kita mengajarkan Al-Qur'an. Kalau secara umum itu seperti itu. Kalau secara khusus sudah paham tentunya kita kalau membaca satu huruf itu bagaimana pahalanya, membaca surah-surah tertentu itu apa-apa keutamaannya, itu luar biasa. Tapi yang terpenting di sini adalah bagaimana Al-Qur'an itu mampu membangkitkan semangat spirit kita sebagai umat gitu ya, sehingga kita tidak minder. Yang namanya minder itu contohnya seperti apa nggih? Contoh ini kalau sering saya menemui kadang orang itu ketika mempunyai kesempatan bicara di tempat umum itu Bapak Ibu, kadang mungkin ya niatnya itu ben sok-sok nasionalis gitu. Tapi ketika mau bersyukur kepada Tuhannya saja itu tidak mau menyebut namanya itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun ya, tapi menyebut nama Allah itu saja nggak percaya diri gitu ya. Bahkan salam kita yang sudah begitu agung nilainya, terkandung makna doa-doa yang sangat dahsyat, itu harus ditambah-tambah dengan salam-salam yang lain gitu ya. Nah, ini contohnya, maka apa yang dinamakan ada ketidakpercayaan diri tadi ya dari kita. Maka termasuk kita sering
menanyakan, misalkan kalau di sekolah itu putra-putri kita itu sering ditanya. Karena saya sehari-hari bergelutnya dengan anak sekolah. Bagaimana cara sukses gitu kan, pertanyaan ke anak-anak kalau materinya itu seperti itu. Nyaris tidak ada kemudian yang guru yang kemudian ingat dengan panggilan azan gitu kan. Bukankah ketika azan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Ajakan menuju kesuksesan. Maka inilah diantaranya, maka pentingnya kita mengakrabkan anak-anak kita dengan agama, mengakrabkan anak kita dengan Quran itu yang diantaranya supaya selain sebagai petunjuk yang kemudian itu menjadi pedoman hidup anak-anak kita, banyak hal-hal yang akan kita dapatkan yang mungkin dari penyampaian saya ini ya mencoba untuk mencari spirit baru begitu, walaupun mungkin sebenarnya sudah banyak ditunjukkan oleh para guru-guru kita gitu. Nah, tentang Al-Quran ini para ulama telah mengingatkan, memerintahkan apabila seorang anak sudah siap menerima pendidikan, maka mulailah mengajarinya dengan Al-Quran. Nah, dituliskan untuknya huruf-huruf hijaiyah dan diajari masalah-masalah agama ini. Ini diantaranya termasuk menjadi kewajiban para orang tua ini. Adibu auladakum ala salasi khisol. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian atau didikkanlah kepada anak-anak kalian 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitih wa tilawatil Quran. Yakni cinta pada nabi, pada keluarganya dan membaca Al-Quran. Nah, inilah yang mungkin dewasa ini, kalau mungkin yang hadir di masjid ini barangkali sudah keluarga-keluarga muslim yang taat, yang sangat paham tentang pentingnya Al-Quran, barangkali tugas-tugas ini sudah dilaksanakan. Tetapi betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak mengerti itu. Termasuk tadi kalau dikatakan di sekolah, Bapak Ibu, mungkin di sini ada juga yang guru ataupun bekerja di sekolah. Tadi saya disampaikan seperti itu. Sebenarnya di dalam undang-undang kita itu sudah ada aturan atau pasal-pasal yang mengupayakan pembelajaran tentang ini, kalau lingkupnya keimanan dan ketakwaan itu. Nah, misalnya di pasal 31 ayat 1 misalnya, pemerintah itu mengupayakan pendidikan yang menjadikan atau mendidikkan keimanan dan ketakwaan gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, maka di antara caranya ya tentu anak-anak ini harus diakrabkan dengan kitab sucinya gitu. Kalau mungkin melebar lagi pentingnya tentang Al-Quran ini, kenapa dulu itu kemudian muncul beberapa metode-metode pembelajaran Al-Quran itu Bapak Ibu. Yang dulu awal-awal kita mengenal namanya Baghdati, mengenal Iqra. Sekarang ini berbagai macam metode juga banyak. Setiap ormas sepertinya juga punya metode sendiri. Nah, itu awalnya itu adalah di dalam rangka menanggulangi pemurtadan gitu. Tahun 84 itu kalau membaca sejarahnya munculnya Iqra, itu adalah kenapa banyak orang-orang murtad itu bukan saja karena lemahnya ekonomi yang kemudian dengan diiming-imingi supermi ataupun makanan atau sembako misalnya, kemudian mereka ikut misi-misi mereka, tetapi karena tidak ada handar beni orang-orang itu dengan agamanya. Lah, salah satu ciri tidak punya handar beni apa? Tidak ada keakraban mereka dengan kitab sucinya. Salah satunya
tidak ada keaprakan wis kasarane ora iso maca begitu ya. Nah, maka kemudian kalau di Jogja itu Ustadz As'ad Human itu nggih, Humam itu kemudian yang memunculkan metode Iqra yang sampai sekarang masih kita dapati bukunya itu. Nah, jadi artinya mempelajari Al-Qur'an, mengakrabkan kita anak-anak kita dengan Al-Qur'an itu sama dengan bagaimana supaya anak-anak kita itu memiliki rasa handar beni dengan agamanya, memiliki loyalitas dengan agamanya, sehingga ketika ada iming-iming yang itu bisa mengganggu akidahnya itu mereka memiliki perisai, memiliki tameng gitu. Nah, jadi itu betapa banyaknya manfaat di dalam mempelajari Al-Qur'an ini. Nah, ini banyak, ini belum kepada dari sisi orang tua sendiri misalnya itu disebutkan mungkin kalau yang apa ya, kita sering dengar bahwa orang tua yang anaknya itu kemudian mengakrabi Quran ya, dengan menghafalnya, mempelajarinya, itu akan dipakaikan mahkota dari cahaya. Ya, ini ya keutamaan itu barangkali yang. Tetapi yang lebih penting dari itu semua ini kalau kaitannya dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk ini Bapak Ibu adalah bagaimana didikan Al-Qur'an itu mendewasakan gitu. Betapa saya merasakan perbedaan anak-anak yang di sekolah Islam dengan sekolah negeri gitu ya. Di sekolah Islam itu yang anak-anaknya juga ada pelajaran tahfidz, pelajaran agama yang begitu memadai, sementara di sekolah negeri itu yang hanya beberapa jam saja, yang tentu sangat kurang itu dalam kalau kaitannya dengan keagamaan. Nah, itu dari sisi kalau diperhatikan sekilas gitu sudah ada perbedaan gitu dalam sisi kedewasaan dalam berpikir. Ini lebih-lebih kalau di sekolah-sekolah yang kemudian digagas, misalkan mungkin kita pernah mengikuti apa yang didirikan oleh Ustadz Budi Azhari itu misalkan. Itu anak-anak yang usia kelas 1, 2 SD itu bicara tauhid begitu mantap Pak, Bapak Ibu. Saya pernah kan kebetulan itu saya disuruh ngajari cara membacanya. Anak ini belum bisa membaca Al-Qur'an, masih kalau katakan kalau pakai jilid itu masih jilid 3-4 lah gitu ya. Tapi bicara tauhid itu sudah begitu mantap gitu. Nah, ini saya kira hal yang perlu kita upayakan. Bagaimana kita itu kebingungan saat ini mendidikkan karakter kepada anak-anak kita, sampai pemerintah itu mengupayakan dengan pendidikan karakter yang ada 18 karakter itu ya. Nah, tapi kalau itu tidak diupayakan dengan mendekatkan anak-anak terhadap agamanya, tentu itu juga akan ngambang, tidak jelas orientasinya begitu. Nah, termasuk begini, Bapak Ibu, kita ini kan sering apa ya? Maksudnya mungkin memang berbicara dengan bahasa anak. Tetapi itu sebenarnya kalau kita mau perhatikan, kita timbang-timbang dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, itu kita kalau saya istilahkan itu underestimate dengan anak-anak kita, merasa anak-anak kita itu tidak mampu gitu. Apa ini kok bingung ini?
agak mengerutkan dahi. Ini ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat ketika seorang guru mengajarkan sesuatu kepada anak-anak itu menggunakan bahasa-bahasa yang anak-anak gitu kan ya. Bahasa ya maksudnya memang itu cara komunikasi kepada anak supaya bisa diterima. Tapi di sisi lain saya coba ini mungkin bisa diperdebatkan, tapi coba dipikirkan. Anak-anak itu belajar untuk menjadi dewasa, untuk menjadi mengerti gitu nggih. Bukan belajar menjadi anak-anak gitu kan. Walaupun tadi sehingga apa? Ya memang perlu mungkin ada hal-hal yang sifatnya santai, sifatnya memberi semangat, motivasi. Tetapi bahasa yang digunakan itu tentu sangat berpengaruh gitu. Kita bandingkan dengan bagaimana Nabi ketika mengajari Ibnu Abbas misalnya gitu. Ya, makanya ini menjadi timbangan kita. Apa ya wis bener ya kita itu. Ibnu Abbas ketika hadis yang ringkasnya menasihati Ibnu Abbas, kalau kamu jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu itulah ya. Anakku, aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Itu Nabi langsung mengatakan, ihfadzillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini kan bahasa yang sangat tinggi gitu. Bahasa yang diajarkan kepada anak usia 8 tahun waktu itu menurut para ahli sirah. Kalau sekarang anak 8 tahun itu kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 1, 2 lah. Tapi bahasanya sudah sangat tinggi. Jika kamu meminta sesuatu, mintalah pada Allah gitu. Dan seterusnya itu. Nah, artinya apa? Betapa Nabi kita itu mengajarkan anak-anak kecil pun dengan bahasa yang tegas, bahasa yang dewasa, bahasa yang menggugah pemikiran gitu. Ini kalau kritiknya RG, siapa Pak RG itu? Rocky Gerung gitu. Tidak hanya diajarkan nama-nama ikan gitu ya. Nah, ya itu intermezzo saja. Nah, maka Bapak Ibu ini pentingnya kita tadi ya merubah barangkali sedikit pemikiran kita yang itu kita dasarkan kepada apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita utamanya dalam pendidikan anak kaitannya dengan Al-Quran ini sehingga apa yang kita harapkan mendewasakan anak-anak kita, mengakrabkan anak-anak kita dengan agama itu menjadi cara kita di dalam mendidik mereka gitu ya. Termasuk ini yang penting ini barangkali kalau disimpulkan ini tidak sesuai tema, tetapi ini menjadi hal yang krusial juga saya kira tentang perkembangan anak-anak kita. Yang ini juga sangat besar pengaruhnya yang menjadikan cara pandang kita di dalam mendidik itu harus dipikirkan kembali gitu. Dalam ilmu psikologi misalnya, perkembangan manusia itu apa saja Bapak Ibu? Coba dijawab yang keras dah apa. Setelah anak-anak kemudian remaja. Ini berarti belajar psikologi betulan nih. Yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga dewasa. Iya begitu. Nah, ini remaja nanti dibagi lagi remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir gitu ya. Sehingga gini, ketika kita menganggap itu sebuah kebenaran gitu ya, maka betapa kita juga salah gitu.
kita menganggap oh cah remaja, cah nom wis wajar lek. Karena remaja itu kecenderungannya apa? Mesti nakal atau cenderung mungkin kalau naik motor ya kebut-kebutan gitu. Karena memang remaja ini kalau dalam istilah Arabnya dalam buku-buku parenting dari ahli-ahli kita, di dalam istilah Arabnya itu murahakoh, artinya apa? Kedunguan gitu. Jadi apakah jenengan rela Pak putra-putri panjenengan tuh masuk, setiap orang yang hidup mesti masuk masa kedunguan gitu. Nah, ya jadi lah bagaimana yang benar? Maka yang benar kita mengacu pada petunjuk Allah dalam surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin summa ja'ala min ba'di du'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin du'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian itu dari yang semula lemah dan setelah lemah itu kemudian menjadi kuat. Kemudian setelah masa kuat itu berangsur-angsur kemudian melemah kembali dan rambutnya mulai memutih. Nah, kalau dari ini berarti perkembangan itu hanya 3 saja, dari anak-anak, pemuda, kemudian dewasa atau tua gitu. Sehingga apa? Ketika anak-anak sudah memasuki masa balik, mestinya mereka itu sudah paham dengan kewajibannya. Nah ini termasuk tadi ya, pentingnya belajar Quran itu ya. Ini saya ambil lebih luas ya, tidak hanya sekedar kita bicara alif ba ta sampai bisa melafatkan ayat-ayat dengan lancar itu. Tapi supaya apa? Anak-anak itu paham tentang tugas hidupnya. Karena apa? Kalau tadi jenengan pakai yang dari psikologi tadi, anak-anak itu setelah anak-anak pasti mengalami masa remaja. Remaja itu wajar nakal atau melakukan hal-hal yang sifatnya lebih ke pelanggaran seperti itu. Kan akhirnya kita membenarkan itu kan. Padahal sehingga apa? Ini berpengaruh kalau dalam hukum gitu. Kalau ada seorang yang melanggar hukum, entah itu apa itu, entah pidana atau apa, yang usianya masih di bawah umur, maka hukum kita tidak bisa menjeratnya karena masih di bawah umur gitu. Padahal kalau dari sisi agama dia itu sudah balik, sudah dewasa, sudah memikul, sudah taklif, sudah memikul beban syariat. Kalau melaksanakan ya berpahala, kalau meninggalkan atau melakukan pelanggaran ya berdosa. Nah, maka di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pentingnya kita juga memahami ini semua sehingga kita mampu menempatkan pembelajaran agama dalam atau Al-Qur'an dalam tanda kutip yang lebih luas ini kepada anak-anak kita, sehingga lek ngono ketika masih kecil itu anak-anak kita betul-betul kita siapkan sehingga siap menerima beban syariat, siap menerima tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Nah, iki kok temane kok ngono, harus judulnya gak podo. Gak apa-apa Mas ya. Nah, apa lagi ya tadi? Nah, karena apa? Tadi kalau kita kembali melegitimate bahwa anak itu pasti memasuki masa remaja, maka kita juga oleh ahli psikologi dikatakan bahwa anak-anak itu masih dalam masa pencarian identitas. Jangan punya pemikiran ngoten. Ngoten niku. Nah, iya kan begitu. Lah nyapa to wong Islam gitu gasnya jelas kok didadak bingung mencari identitas gitu kan. Berarti itu kita lupa dengan surah Luqman ayat berapa itu? 11 sampai 19 atau 18 itu. Betapa
tugas sebagai seorang muslim itu di situ dipaparkan dengan jelas. Bagaimana ya bunayya la tusyrik billah, menjaga tauhidnya, tidak boleh syirik, wa wasainal insana biwalidayhi, ya, berbakti pada orang tuanya, ya. Kemudian memiliki sifat muraqabah, merasa selalu diawasi, mendirikan sholat, wa'mur bil ma'ruf, bersabar terhadap hal-hal yang wasbir ala ma'asobak, wa'mur bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Artinya anak-anak kita punya tugas dai, tugas dakwah, gitu, ya. Nah, inilah pentingnya belajar agama, belajar Al-Quran, sehingga menyadarkan manusia terhadap tanggung jawab hidupnya. Kemudian tidak sombong dan seterusnya. Ada 8 hal itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tentu menjadi penting untuk kita pikirkan kembali, sehingga di dalam kita mendidik anak-anak kita, walaupun saat ini sudah mulai banyak berkembang sekolah-sekolah yang berbasis agama, tetapi itu masih belum menjangkau keseluruhan dari umat Islam, gitu ya. Menjangkau pun biayanya mahal, gitu. Sehingga anak-anak yang orang tua yang tergolong menengah ke bawah itu tidak mampu menyekolahkan ke sekolah-sekolah yang berbasis agama itu. Nah, maka ini mungkin menjadi tanggung jawab kita sebagai, mungkin ada yang di ormas yang dalam bidang pendidikan misalnya, yang mempunyai tugas itu, gitu ya. Nah, maka awal dari itu semua ya tadi mengakrabkan anak dengan Al-Quran tadi, gitu ya. Pentingnya di dalam mempelajari agama, pentingnya mempelajari Al-Quran tadi. Kemudian hal yang perlu kita jelaskan juga adalah bahwa di dalam mengajarkan, meskipun itu belum mewakili tafsir secara keseluruhan, maka perlu anak-anak ketika mempelajari ayat-ayat itu disertai dengan penjelasan-penjelasan singkat dari ayat-ayat yang dibacanya, agar makna Al-Quran itu kemudian merasuk di dalam hati kecilnya, gitu ya. Nah, misalkan mempelajari surah Al-Asr misalnya, itu kan selain memahami tentang pentingnya waktu misalnya, itu juga bagaimana menjaga akidah, gitu ya, keimanan, karena iman menjadi syarat dari kita agar tidak termasuk orang-orang yang merugi, gitu. Iman menjadi syarat diterimanya amal-amal kita lainnya, gitu. Nah, kemudian beramal solih, gitu ya, saling menasihati dan seterusnya. Jadi ini menjadi penting, dan yang perlu kita renungkan lagi Bapak Ibu, kaitannya ini mungkin kaitannya dengan tugas takmir ini. Naik kabeh ki akhirnya. Bapak Ibu dalam 1 bulan itu berapa kali mendapat fasilitas kajian seperti ini? Kalau di masjid kita ini, di masjid sini 4 kali. Nah ini ya contoh, ini contoh saja. Ini di masjid-masjid lain juga hampir sama ya profilnya. Ini kan pengajian yang skopnya atau sasarannya mungkin kebanyakan jamaah-jamaah dewasa, gitu nggih. Nah, sedangkan anak-anak kita itu kadang nggih dalam mengaji itu
masih terfokus di dalam bagaimana cara membaca Al-Quran itu, melafadzkan mulai dari jilid per jilid sampai dengan bisa membaca tartil itu. Sehingga secara kupasan maknanya, penjelasan makna maupun hal-hal lain yang terkait dengan pemahaman itu sangat kurang. Nah, sehingga itu pun juga perlu difikirkan bagaimana supaya anak-anak ini apakah itu jadi satu di-include di dalam pembelajaran mengajinya itu, atau ada semacam forum-forum kajian khusus anak semacam ini yang tentu dipilihkan guru-guru yang memang mampu berkomunikasi dengan anak-anak kita. Ini seperti apa ya, masih saya kira wacana mungkin gitu ya. Nah, karena tadi semakin minimnya pemahaman anak-anak kita kepada agama itu sering ya, di media-media sosial itu disurvei ya. Bahkan tentang hal-hal pokok di dalam agama mengenai rukun iman, rukun Islam itu wis gede-gede ditekoni ngono iki ya ora roh gitu. Banyak kan survei-survei itu yang itu tujuannya mungkin awalnya ya untuk konten gitu ya. Mencari viewer, mencari apa ya, keuntungan lewat media sosial itu. Tapi itu kan juga wah, ngono betapa mirisnya pembelajaran agama di dalam pendidikan kita. Sampai hal-hal yang sederhana, yang bahkan yang pokok di dalam agama pun remaja atau pemuda-pemuda kita itu tidak mengetahui ya. Makanya kalau sampai ada anak-anak dites Pancasila kayak ya rapal ki ya luweh ya gitu. Jangan yang pokok di dalam agamanya saja juga tidak memahami. Maka nah ini mungkin ya beginilah profil kajian mungkin yang saya sampaikan ini mungkin banyak berkutat di dalam masalah pendidikan nggih. Walaupun tadi temanya Al-Qur'an tapi saya lebih fokuskan mungkin di tentang pendidikan anak secara umum. Nah, maka penting Bapak Ibu gini nggih. Di dalam tadi maksudnya dalam materi tentang anak-anak kita tadi itu kita mengenalkan tokoh-tokoh di dalam agama kita dengan berbagai macam keunikan ataupun kisah-kisah keteladanan yang ada pada diri mereka. Ini sampai jam berapa nanti? Sampai Isya nggih. Nah, karena mungkin gini nggih. Kalau nonton TV barangkali anak-anak kita itu disuguhi berita-berita tentang korupsi misalnya, berita-berita tentang hal-hal negatif pokoknya. Sehingga seolah-olah kok gak enek wong sing kena dicontoh begitu nggih. Nah, maka menampilkan tokoh-tokoh para sahabat misalkan, orang-orang yang mulia di dalam agama kita itu menjadi penting gitu ya. Nah, sehingga apa? Anak-anak itu memiliki meskipun itu apa ya, membekasnya atau berfungsinya mungkin tidak dalam jangka pendek gitu. Dalam mungkin jangka panjang, misalkan mungkin ya saat ini tuh saya masih ingat bagaimana guru agama saya dulu menceritakan tentang Masitoh ya, yang karena keteguhannya menjaga keimanannya rela digoreng oleh Fir'aun walaupun minyak goreng mahal. Nah, itu, nah ini kan gini.
Anak-anak kita itu kan kadang punya pedoman muda kaya raya, mati masuk surga. Itu ada enggak di dalam agama kita? Ada ya, ternyata ada gitu. Nah, bagaimana kekayaan Abdurrahman bin Auf misalnya, bagaimana Utsman bin Affan yang bahkan sampai sekarang itu investasinya masih terus berjalan gitu. Bagaimana orang yang giginya mendahului ke surga misalkan. Ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang matinya itu karena pandemi gitu. Atau bagaimana kesahajaan Mus'ab bin Umair yang pemuda kaya raya, keluarganya kaya raya, tetapi meninggalnya bahkan kain kafannya pun tak mampu menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Nah, yang seperti itu saya kira penting untuk kembali dihidupkan di dalam kajian anak-anak kita terkait tadi dengan menanamkan kecintaan anak-anak kita kepada agamanya. Karena apa? Kalau tidak begitu maka anak-anak itu mencari sosok idola yang lain gitu ya. Mengapa di luar itu kemudian muncul tokoh-tokoh superhero itu? Karena memang di sana tidak ada tokoh nyata, sedangkan kita melimpah gitu. Jenderal yang tidak pernah tidur gitu, yang selalu menang di dalam pertempurannya, misalkan siapa namanya? Khalid bin Walid gitu. Bagaimana kalau tokoh perempuan misalnya Asma binti Abu Bakar misalnya yang dengan tegar menghadapi tamparan Abu Jahal demi melindungi atau menyembunyikan keberangkatan hijrah ayah dan Nabi gitu. Dan berbagai macam tokoh-tokoh lainnya. Ya, ini yang rasanya penting kembali untuk kita hidupkan di dalam belajar anak-anak kita, sehingga apa ya? Tadi ya, anak-anak memiliki teladan gitu. Ini yang juga dikritik oleh Dr. Adian Husaini Bapak Ibu ya. Yang misalkan anak-anak kita itu kan ini apalagi sekarang ini mulai gencar lagi memunculkan atau bagaimana menciptakan pelajar-pelajar kita itu memiliki profil pelajar Pancasila gitu ya. Ya, itu ya upaya, tapi kan kalau memakai Pancasila itu coba kita yang dipertanyakan oleh Ustadz Adian Husaini itu kalau siapakah orang yang paling Pancasilais di negeri kita itu gitu. Apakah orang yang mengaku saya Pancasila? Ini bukan bukan menggugat Pancasila bukan, tapi maksudnya Dr. Adian itu di agama kita itu jelas, tokohnya jelas, atau pertanyaan paling bagaimana cara sikat gigi yang sesuai Pancasila gitu. Nah, itu tulisan-tulisan beliau seperti itu. Artinya apa? Menjadikan profil pelajar Pancasila itu tidak lain caranya ya dengan mengakrabkan anak, memahamkan anak terhadap agamanya. Kembali ke situ sesuai dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa itu. Nah, sehingga karena apa, di agama kita jelas, tokohnya jelas. Kalau mau siapa orang yang paling soleh misalnya, orang yang paling jujur, banyak sekali, melimpah sekali itu. Ya, sehingga ini saya lagi menjadi pemikiran maupun
evaluasi kita yang selama ini mungkin belum menjalankan trik mendidik berdasarkan Al-Quran misalkan, atau mengakrabkan anak dengan Al-Quran pada anak-anak kita yang harus kita pikirkan kembali ya. Saya lagi ini tadi temanya adalah pentingnya belajar mengajar Al-Quran, tapi saya mungkin agak lebih ke lebih ke dalam lagi, ke spiritnya, ke motivasinya, sehingga mungkin kalau itu sudah dipahami maka masalah alif ba ta'nya itu gampang itu ya. Berbagai macam metode melimpah, kita mau pilih yang mana gitu ya. Itu kalau nanti itu dilaksanakan ya, itu juga yang akan membantu kita di dalam mengakrabkan anak dengan Al-Quran. Jadi gini, spesifik dengan itu tadi, kaitannya dengan belajar mengajar Al-Quran. Kalau di sini mungkin dimulai itu tentu harus dipilihkan metode yang bisa diukur, terstandarisasi begitu. Tidak hanya kemudian bukunya bebas membeli di mana, gurunya yondi sing gelem, tapi ada target-target yang harus dicapai, selesai dalam berapa waktunya. Kemudian kalau selesai itu punya kemampuan apa, apakah tahfidnya sampai sekian, bacaannya, tartilnya harus standar dan seterusnya gitu ya. Itu secara spesifik tentang Al-Quran. Itu mungkin nanti kalau kita bisa bertemu lagi bisa kita perbincangan lebih detail lagi. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Intinya selagi pentingnya belajar Al-Quran yang lebih dalam lagi itu adalah memberikan spirit kebangkitan bagi kita, bahwa hanya dengan Quranlah kita akan bangkit. Setidaknya secara individu Allah menjanjikan kemuliaan bagi para ahli Quran, bagi orang-orang yang mengakrabi agamanya ini gitu ya. Saya kira uraiannya begitu luas, begitu banyak lompat-lompat. Itulah mungkin kebodohan kami, tapi motivasinya atau semangat kami jelas, mari kita juga upayakan ini untuk bagaimana kebaikan anak-anak dan cucu-cucu kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.